Tidak boleh banyak orang di depan. Pak Sekjen? Enggak. Udah Pak Utut? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sahabat-sahabat wartawan. Pada hari ini tanggal 13 Oktober 2020 bertepatan pada hari Selasa, kami bersama-sama dari pimpinan fraksi, ada Pak Utut dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian ada Kapoksi dari fraksi PDI Perjuangan di Badan Legislasi, Pak Andreas, kemudian ada Ketua Badan Legislasi dari fraksi Partai Gerindra, Pak Supratman Adgas, kemudian Ketua Fraksi Partai Golkar, Pak Kahar, kemudian Ibu Neng EM dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian Ibu Nurul Arifin dari fraksi Partai Golkar, pimpinan dari Poksi Badan Legislasi, kemudian ada Pak Lamhot Sinaga dari fraksi Partai Golkar dari Badan Legislasi, kemudian ada Pak John Kennedy Aziz dari fraksi Partai Golkar dari Badan Legislasi, dan Pak Sekjen, Pak Indra, dan ada Ibu Maya juga di sini, dan beserta jajaran kesekjenan, dan saya sendiri Haji Samsudin, dan Pak Rahmat Gobel yang mengikuti secara virtual pada siang hari ini. Pertama-tama saya tadi sudah diskusi di internal pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Salam dari Ibu Puan Marani kepada seluruh sahabat-sahabat wartawan dan masyarakat Indonesia, dan dari Pak Muhaimin Iskandar dan Pak Dasko berkenaan agenda kita pada sore hari ini untuk meluruskan hal-hal yang berkembang di media massa beberapa hari yang lalu. Kami sengaja pada hari ini berembuk dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pimpinan Badan Legislasi dan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyampaikan guna meluruskan berita-berita yang simpang siur di masyarakat terhadap proses yang berkembang, dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti kita ketahui, Undang-Undang Cipta Kerja telah dibawa ke tingkat 2 dalam hal ini paripurna, yang mana tanggal 5 Oktober 2020. Yang mana proses di tingkat 2 ini tentu melalui proses di tingkat 1, yang dalam hal ini di Badan Legislasi langsung dipimpin oleh Pak Supratman dari fraksi Partai Gerindra sebagai Ketua Badan Legislasi yang bertanggung jawab terhadap mekanisme, struktur dan pembahasan, transparansi pembahasan di tingkat 1, baik dari tingkat rapat kerja, kemudian masuk ke dalam panja, panitia kerja, kemudian masuk ke dalam timus, kemudian masuk ke dalam tim sinkronisasi di tingkat Badan Legislasi. Bahwa proses dilakukan ini, rapat kerja dari 9 fraksi memasukkan yang namanya daftar inventarisasi masalah. 9 fraksi menyatakan dan berpendapat di dalam rapat-rapat kerja maupun di dalam rapat-rapat panitia kerja, rapat timus, dan rapat tim sinkronisasi. Sehingga 9 fraksi dalam pembahasan dari rapat kerja sampai dengan di rapat tingkat 1 sepakat. Seperti yang sudah beredar di dalam pemberitaan. Adapun hal-hal yang berkembang di dalam daftar inventarisasi masalah berkenaan dengan klaster-klaster yang ada, perlu nanti disampaikan kepada publik tentunya pada saat yang tiba, yaitu pada saat besok tanggal 14 Oktober 2020 berdasarkan mekanisme tata tertib DPR, khususnya di dalam pasal 164 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki jangka waktu 7 hari. Pada saat setelah tingkat 2, DPR memiliki waktu 7 hari kerja merujuk kepada pasal 1 butir 18 tata tertib DPR, yang dimasuk dengan hari kerja adalah hari kerja, yaitu Senin sampai dengan hari Jumat. Sehingga tenggang waktu untuk penyampaian
Undang-Undang Cipta Kerja ini akan jatuh pada tanggal 14 Oktober 2020, tepatnya besok pukul 00 pada saat besok. Sehingga nanti pada saat resmi besok Undang-Undang Cipta Kerja ini dikirim ke Presiden, dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan, maka secara resmi undang-undang ini menjadi milik publik secara mekanisme. Hal ini perlu kami sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan substansi tadi dalam pembahasan di tingkat rapat kerja, 9 fraksi menyepakati, mengikuti, dan menyerahkan daftar inventarisasi masalah. 9 fraksi sepakat untuk melakukan pembahasan. Kemudian dalam proses rapat kerja menuju rapat panitia kerja, pimpinan Badan Legislasi dan pimpinan Panja mengadakan yang namanya rapat dengar pendapat umum. Rapat dengar pendapat umum dilakukan hampir sebanyak 88 kali, baik secara fisik maupun secara virtual. Pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, pertemuan dengan tokoh buruh, pertemuan dengan tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh kaum pengusaha, kaum buruh, kaum masyarakat dilakukan sampai dengan 89 kali pertemuan dilakukan. Proses itu dilakukan baik secara fisik, baik juga secara virtual. Adapun data, rekaman, pembicaraan akan kami lampirkan kepada pemerintah dalam catatan Mindehes Nota. Bahwa dalam hal ini pimpinan Balek, Pak Supratman, mengetahui secara persis mekanisme dan tata cara prosedur dalam menegakkan aturan, dalam menentukan dan memutuskan pasal demi pasal, ayat demi ayat, baik di dalam mekanisme rapat kerja, mekanisme di dalam rapat panja, mekanisme di dalam rapat timus, dan mekanisme di dalam rapat tim sinkronisasi. Adapun yang berkembang beberapa hari terakhir berkenaan kenapa kok belum diserahkan kepada pemerintah. Bahwa dalam hal ini Kesekjenan Pak Indra melaporkan kepada pimpinan DPR memerlukan waktu untuk melakukan editing, proses pengetikan dalam rangka menyiapkan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam proses pengiriman berkas Undang-Undang Cipta Kerja ini kepada pemerintah, yang jatuh waktu temponya adalah tanggal 14 Oktober 2020. Yang kedua, berkenaan dengan jumlah halaman, perlu kami sampaikan kepada halayak masyarakat melalui sahabat-sahabat wartawan pada sore hari ini bahwa mengenai jumlah halaman itu adalah mekanisme pengetikan dan editing tentang kualitas dan besarnya kertas daripada yang diketik. Proses yang ada dilakukan di Balek itu menggunakan kertas biasa. Tapi pada saat sudah masuk ke dalam tingkat 2, proses pengetikannya masuk di Kesekjenan, dia menggunakan legal paper yang sudah menjadi syarat ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang. Sehingga besar tipisnya yang berkembang ada yang 1000 sekian, ada yang tiba-tiba 900 sekian, tapi setelah dilakukan pengetikan secara final berdasarkan legal drafter yang ditentukan di dalam Kesekjenan dan mekanisme, total jumlah pasal dan kertas halaman hanya sebesar 812 halaman. Berikut undang-undang dan penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau sebatas kepada Undang-Undang Cipta Kerja hanya sebatas 488 halaman. Ditambah penjelasan menjadi 812 halaman. Sehingga simpang siur mengenai jumlah halaman ada yang 1000 sekian, ada yang 900 sekian. Secara resmi kami Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan laporan dari Bapak Sekjen, netting jumlah halaman sebanyak 812 halaman. Nah, hal-hal ini perlu kami sampaikan untuk menyampaikan klarifikasi supaya tidak membingungkan halayak dan masyarakat secara luas. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tentu proses ini kami memahami
yang berkembang tentang proses yang ada bahwa tidak diberikannya kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan-pandangan. Perlu kami sampaikan dan melakukan klarifikasi bahwa yang namanya mic di dalam paripurna itu secara otomatis mic di dalam ruang paripurna itu akan mati di dalam waktu 5 menit. Kenapa? Karena itu sudah diatur di dalam tata tertib DPR. Tata tertib DPR pasal 312 dan 314 mengatur lamanya pembicara di dalam rapat-rapat terbatas 5 menit. Sehingga pada saat dia 5 menit berjalan, dia otomatis mic itu otomatis off, begitu, mati. Sehingga tidak ada pembatasan menyenggang demokrasi daripada salah satu sahabat saya dari fraksi tertentu yang seolah-olah kami membatasi atau tidak. Kemudian terhadap jumlah pembicara di dalam rapat paripurna memang dilakukan secara proporsional. Pada saat itu fraksi, dalam hal ini fraksi Partai Demokrat, telah diberikan kesempatan bicara kepada 4. Dalam hal itu kepada saudara yang terhormat Marwan C. Hasan, kemudian yang terhormat saudara Didi Irawadi, dan yang ketiga yang terhormat kepada saudara Iwan, dan terakhir adalah kepada saudara Dr. Beni Kaharman. Sudah 4 dari fraksi Partai Demokrat kami berikan alokasi untuk waktu, sehingga kalau dikali 5 menit dia akan bertotal 20 menit. Nah, sehingga mekanisme ini kami tegakkan dalam rangka menegakkan tata pasal-pasal yang tertuang di dalam tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Demikian sahabat-sahabat wartawan dan kepada seluruh masyarakat, kami menyadari simpang siur dan pandangan yang berbeda ini tentu membuat suatu penafsiran dalam pasal. Dan sejak nanti besok kami kirim, kemudian secara mekanisme dan secara tatib dalam waktu 30 hari Presiden akan mengeluarkan, dalam hal ini sebagai kepala pemerintahan, mengeluarkan LBN, dan secara otomatis undang-undang ini berlaku. Dan bagi sahabat-sahabat dan masyarakat yang masih pro dan kontra, ada mekanisme konstitusi yang dibuka oleh aturan-aturan konstitusi kita melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi. Hal-hal ini kami sangat hargai, perbedaan-perbedaan untuk bisa dilakukan ke Mahkamah Konstitusi. Adapun hal-hal yang telah terjadi beberapa hari belakangan, saya atas nama pribadi, tentunya juga 9 partai dan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang sependapat, tapi percayakanlah kepada kami bahwa saya berkomitmen untuk bangsa dan negara menegakkan aturan secara proporsional dan menegakkan itu untuk saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada interest, kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok dalam kami pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan dalam hal ini badan legislasi memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu untuk hal-hal tertentu yang menguntungkan para pihak tertentu. Sehingga kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf dapat maju dan undang-undang ini tentunya bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Usikum binafsi biqataqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka pertanyaan. Pak Supratman ingin menyampaikan? Ada hal-hal yang ingin dipertanyakan? Kami persilakan. Saya Pak, Ya. Sregar dari Harian Pos Kota. Pertanyaan saya, ada fraksi yang akan mengawal panjanya mengawal undang-undang ini. Itu mengapa? Padahal mereka ada di DPR sendiri. Mereka akan tidak percaya, seakan-akan tidak percaya. Tolong komentarnya Pak. Mengawal undang-undangnya atau apanya nih Pak? Undang-undang itu ada pasal penyusupan katanya. Penyelundupan, pasal penyusupan gitu. Baik, itu saya percaya kepada pimpinan badan legislasi. Dalam hal ini Pak Supratman sebagai pengendali tongkat komando di ada badan legislasi,
tentu apa yang dilakukan di Badan Legislasi sesuai mekanisme dan tata cara dalam pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apabila ada pihak-pihak yang menyatakan ada selundupan pasal, selundupan ayat terhadap mekanisme yang ada, kami persilakan untuk melapor. Silakan diuji ke Mahkamah Konstitusi. Tapi perlu kami sampaikan kepada publik pada sore hari ini, semua pembicaraan baik batuk, baik itu interupsi, semua ada catatan sebagai notulensi dan semuanya ada rekaman di dalam pembicaraan-pembicaraan baik di tingkat rapat kerja maupun di tingkat rapat panitia kerja, di tingkat timus, di tingkat timsin, di tingkat 1 dalam rapat kerja di Badan Legislasi dan di tingkat 2 paripurna. Sehingga saya menghargai pertanyaan itu, tapi saya berkeyakinan sahabat saya Pak Supratman dari pimpinan Badan Legislasi dalam pengambilan keputusan di Badan Legislasi itu tentu menegakkan aturan dan berpegang teguh kepada sumpah jabatan dalam pengambilan keputusan sesuai tata tertib yang berlaku di DPR. Ada lagi sahabat-sahabat? Ya Mbak? Pak, izin, saya Rahel dari Detik. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama terkait ini, kemarin kan Pak Sekjen, Pak Indra sempat menyebut ada 1035 halaman yang menjadi draft final dari Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu info terbaru semalam disebut kalau naskah yang terbaru itu yang halamannya 812 halaman. Dan diinfokan kalau pengeditannya itu terkait pengaturan kertas dari A4 menjadi kertas versi legal. Nah, terkait ini mohon penjelasannya, itu apakah ada tatib di DPR yang menyatakan bahwa pengaturan kertas itu harus demikian? Dan lalu juga pertanyaan selanjutnya terkait rapor tanggal 5 hari lalu. Itu kan banyak anggota DPR yang menyebutkan kalau mereka belum mendapat naskah atau draft dari Undang-Undang Cipta Kerja yang diketok di paripurna. Nah, izin penjelasannya terkait ini, apakah memang sebenarnya tidak ada draft tertulis yang dibagikan ke anggota dan jadi yang diketok di paripurna itu naskah yang halaman versi berapa ya Pak? Soalnya di masyarakat ada 5 jenis draft yang tersebar di masyarakat. Nah, pertanyaan ketiga itu terkait ini di draft yang saya terima sejumlah 905 halaman itu menyebutkan di pasal 79 hanya ada 5 ayat, sedangkan di yang versi 1035 halaman dan yang versi 812 halaman itu di pasal 79 terkait cuti dan hak buruh itu ada 6 ayat yang dijabarkan. Berarti ada penambahan, berarti saat penyuntingan di masa 7 hari yang Bapak sebutkan ini berarti ada penambahan substansi juga Pak yang dilakukan oleh DPR terkait. Dari wartawan mana Mbak? Dari Detik. Detik ya. Baik, terima kasih. Bahwa saya jamin sesuai sumpah jabatan saya dan seluruh rekan-rekan yang ada di sini, tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal. Itu kami jamin dulu, sumpah jabatan kami. Karena apa? Itu merupakan tindak pidana apabila ada selundupan pasal. Berkaitan dengan keterangan Bapak Sekjen yang tadi dikutip oleh Mbak dari Detik, bahwa kemarin ada 1032 halaman, kenapa hari ini 802 halaman? Tadi saya sampaikan bahwa 1032 itu kan rumors yang berkembang pertama. Kemudian pada saat pengetikan draft final untuk menjadi lampiran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang akan dikirim ke pemerintah itu harus menggunakan legal paper secara resmi. Sehingga proses pengetikannya adanya di pihak kesekjenan. Sekjen kenapa menyampaikan 1032? Pada saat itu saya sampaikan, saya telepon Pak Sekjen ini. Pak Sekjen, kenapa kok sudah ada 1032? Pak, ini masih draft kasar. Masih diketik dalam posisi kertas bukan sebagai legal papernya. Kemudian berkembang setelah dilakukan netting, kemudian pengetikan koma, kemudian garis-garisnya itu
tidak diatur kembali. Sehingga setelah dilakukan pengetikan dalam arti editing secara legal drafter, setelah tadi malam dinet oleh Bapak Sekjen dan jajaran, jumlah halamannya adalah 812 halaman, di mana termasuk di dalamnya adalah penjelasan. Undang-undang secara resmi hanya 488 halaman, plus penjelasan menjadi 812 halaman yang merupakan bagian lampiran daripada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang 2 tahun 2011 dan mekanisme di dalam tata tertib DPR dalam pengiriman legal drafter undang-undang itu kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden. Sehingga kalau ada rumors yang berkembang di berita, ada pasal-pasal selundupan, saya yakin kepada integritas dari teman-teman yang ada di badan legislasi, tidak akan mungkin memasukkan selundupan pasal itu di dalam draft, apalagi setelah diketok di tingkat 1 dan kemudian diketok di tingkat 2 di dalam paripurna. Begitu Mbak, kira-kira Mbak. Izin Pak, yang soal naskah yang diketok di rapor itu, jadi itu naskah yang mana ya Pak? Yang diketok di rapor adalah naskah yang dikirim oleh badan legislasi. Kemudian kenapa teman-teman anggota tidak ada yang menerima, ada yang tidak? Bahwa itu proses di sekjenan perlu waktu dan parlemen sudah menerapkan mekanisme e-parlemen yang kami kirim berdasar kepada poksi-poksi dan fraksi-fraksi. Plus ada mekanisme di dalam tatip pasal 168 disampaikan bahwa anggota dapat saja mengakses kepada sekjen untuk meminta draft hard copy-nya secara detail. Bahwa ke DPR beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 8, itu sudah melaunching yang e-parlemen. Jadi nanti disampaikan tidak ada lagi setiap anggota mendapatkan hard copy daripada undang-undang. Semuanya dikirim melalui email ke setiap email anggota, untuk anggota itu mendownload atau memprint secara pribadi di ruang masing-masing, atau kalaupun tidak tetap mau, bisa meminta ke sekjenan lantai 2 di gedung sebelah sini, belakang kita. Cukup? Terakhir ya. Diko dari Tempo, Pak Aziz, mau nanya Pak, penegasan aja Pak, kan ada berbagai macam halaman draft Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi Bapak bilang yang 1035 itu adalah draft kasar dari kesekjenan gitu. Yang bukan draft kasar. Itu draft yang diketik bukan berdasarkan kertas legal. Oke. Legal paper Ya. gitu. Artinya itu merupakan 812 kan Pak? Artinya itu salah sebagai bagian dari 812. Lalu yang Substansinya sama, tidak berbeda. Substansinya Sama. Gitu. Itu penegasan itu aja Pak. Terus kalau yang 905 dan 1052 itu apa ya Pak? Yang juga beredar di masyarakat. Apakah itu bisa dikatakan rumor aja atau hoax atau seperti apa sih Pak? Saya tidak ingin berpandangan yang 900 halaman, kemudian yang sekian halaman, saya tidak ingin berpandangan, berpolemik. Saya hanya pada malam itu telepon Pak Sekjen, Pak Indra. Pak Indra, ini posisi dari badan legislasi, posisi draftnya sudah masuk belum? Sudah Pak, lagi dikerjakan di bidang kesekjenan. Oke. Tadi malam saya telepon beliau, total finalnya berapa halaman? 812. Berarti yang 1032 itu apa? Adalah mekanisme pengeditan. Di dalam pengetikan itu kertasnya berbeda. Misalnya Anda mengetik di kertas folio, kemudian kita ketik di kertas kuarto, tentu akan lebih banyak di kertas kuarto daripada kertas folio. Kemudian fontnya, ketik-ketikannya berbeda, fontnya itu juga berbeda. Sehingga font di balik dan font di kesekjenan itu agak legalnya itu agak berbeda secara legal papernya begitu. Kalau substansi clear, tidak ada yang berubah. Saya jamin itu. Bagi pihak sahabat-sahabat anggota yang terhormat, apabila menyatakan ada substansi yang berubah, baik ayat, pasal, dan kandungannya, semuanya ada rekaman, ada notulensi, ada catatan-catatan dan mindenes nota yang merupakan bagian dari lampiran yang merupakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Saya yakin itu.
Mungkin Pak Supratman ada tambahan sebagai Ketua Balik, kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh pertanyaan teman kita dari Detik ya, atau Detik ya? Detik. Nah, terkait dengan klaster ketenagakerjaan, terkait dengan ayat yang di pasal 79 dan itu di pasal 88A dan juga pasal 154, sebenarnya itu tidak merubah substansi karena itu keputusan Panja mengembalikan kepada undang-undang existing. Jadi ketentuan pasal 161 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang 13 di tingkat Panja itu kita putuskan kembali ke existing. Sementara pada saat dilakukan editing di dalam itu ternyata disimplifikasi. Nah, akhirnya kita kembalikan kepada posisinya bahwa semua ketentuan pasal 161 sampai dengan pasal 172 itu dicantumkan di dalam pasal 154 Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itu adalah keputusan Panja yang kita masukkan supaya sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Panitia Kerja. Demikian pula halnya dengan pasal 79, itu terkait dengan pasal ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu juga adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang kita kembalikan semua. Saya yakin dan percaya kami bersama Pak Andreas ya, dengan Pak John, Pak Lamhot, dengan Ibu Nurul, Bu EN juga, dan kepada teman-teman yang lain itu telah bekerja kami membaca satu persatu terhadap materi muatan yang diputuskan di rapat-rapat paripurna, kemudian kami kembalikan kepada Kesekjenan sesuai dengan draft yang terakhir disampaikan oleh Pak Ajis. Itu kira-kira yang perlu saya tambahkan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan keterangan kami dari pimpinan, kemudian pimpinan fraksi dan pimpinan badan legislasi dapat memberikan pencerahan dan kami tolong dibantu kepada sahabat-sahabat wartawan untuk bisa disosialisasikan hal-hal yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangsi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada kami yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bersama-sama dengan pemerintah untuk bertekad bersama memajukan Indonesia maju. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.